Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, Ahad tanggal 1 Oktober 2023 atau bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita masih diberikan kemudahan, kesempatan, serta kesehatan sehingga kita dapat dipertemukan kembali di dalam majelis yang berbarokah insya Allah, yakni kajian intensif daring kelas tatap muka membaca kitab Arab Gundul yang nantinya akan diampu langsung oleh guru kita Al-Ustadz Riga Hafizallahu Ta'ala. Dan insya Allah di pagi hari ini akan memasuki pertemuan yang ke-69. Dan nampaknya Ustadz sudah hadir. Anda akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Wa anta? Ana Alhamdulillah Ustadz. Baik, mungkin tidak untuk berlama-lama dan meningkat waktu, langsung saja kami persilakan kepada guru kita Al-Ustadz Riga Hafizallahu Ta'ala untuk memulai materinya. Tafadhol Ustadz. Baik, syukran jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmatnya sehingga kita dapat hadir bersama dalam rangka mempelajari cara membaca kitab Arab Gundul ini. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah mempelajari perkara yang ketujuh dari adab penuntut ilmu, yaitu hikmah. Kata Syekh, ayyakuna mutahalliyan bil hikmah. Hendaklah penuntut ilmu itu berhias diri dengan hikmah, berbuat bijaksana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka sungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Hikmah itu adalah penuntut ilmu membimbing yang lain dengan akhlak baik yang dia usahakan dan dengan apa yang diserukan oleh Allah dan apa yang ia seru dari agama Allah. Dengan dia mengucapkan atau berdakwah, ceramah kepada setiap insan dengan sesuai dengan yang pantas dengan keadaan masing-masing. Dan jika kita menempuh jalan ini, yaitu hikmah ini, maka kita akan memperoleh kebaikan yang banyak. Sebagaimana Rabb kita berfirman, barang siapa yang diberikan hikmah, maka sesungguhnya dia diberikan kebaikan yang banyak. Itu pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita akan masuki pelajaran berikutnya. Ya. Ada yang mau coba baca? Sebentar, nyalakan kipas sebentar. Saya Tat. Ya, boleh Bu. Bu Nurleda, tafadhol. Ya. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Wal hakimu huwa alladzi yunazzilul asya'a. Ya.
Munaziluha, Manazilu. Manazila. mana ya? Manaziluha li'annal hakima, Manazilaha. ya manazilaha li'annal hakima Ya. ma'khudhu, Tanwin, Bu. Makhuzun. oh ma'khudun ya, minal ahkami wa huwal itqana, Itqo. itqani, No. oh no ya, Bisa juga itqoni. Al-itqonu. kasnu ya, Ya, bisa. wa itqana wa Wa, itqa, betul wa itqana Ustaz. tadi ini wa itqonu ya, Bu ya. Wa huwa Oh jadi mubtada, ini khabarnya ya. Wa huwal itqonu. Ya. ya, Terus wa itqonu syai'. wa itqanu syai'i ya, syai'i an Ya. yunazzilahu, Mm. Ma- man manzilatihi, Manzilatah. oh manzilatahu ya Ustaz ya. Manzilatah. Manzilatahu. Hmm. Oh, ya. Bayan bagi Mm. bal yajib ala talibil ilma, Ilmi. oh ilmi, oke Ustaz. Untuk ilaih. An yakuna hakiman Ya. fi da'watihi, Ya. Terus, Bu. waqad dzakarallahu muratibat da'wati, Marotibat. mumaro ya Ustaz ya. Ya. Maratibat da'wati fi qaulihi ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tambah Ustaz? Ya. Sampai sini ya. Oh ya. Wa dzakarallahu. Oh ya. Tarsat. Wa dzakarallahu ta'ala murabbatu Martabatan. apa Ustaz murab? Martabatan. Oh martabatan. Oke, rabi'atu Rabi'atan. rabi'atan fi jidali ahlil kitabi Ya. faqala ta'ala wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladzina zalamu minhum. Terima Ya. kasih Ustaz, syukrun katsir. Ini satu lagi, Bu. Fayakhtaru. Oh, panjang sekali ini. Capek, Bu ya. Fayakhtaru. Hah? Terus sedikit lagi. Fayakhtaru talibal ilmi. Ibu. Talibul ilmi ya Ustaz ya. Ya. Min asalibah. Asalibi. Oh ya Allah, ada minnya lupa Ustaz. Min asalibid da'wati. Ma yakunu aqrabu ilal qabuli. Qabuli. Ma yakunu min asalibi da'wah. Ma yakunu aqrabu ilal qabuli. Fayakhtaru talibul ilmi min asalibi da'wah. Ma yakunu. Wa Ya. misalu dzalika fi Udah, Bu. da'watir rasul. Udah, Bu ya. Sampai situ aja. Oke, makasih Ustaz. Ya. Nah, sekarang kita bahas ya terjemahannya ya. Wal hakimu ya. Wal hakimu wa alladzi yunazzilu
zilal asya. Asya'a. Manazilaha. Mana Artinya ada itu. Ya, Al-Hakim itu artinya apa? Kalau bijaksana. itu bijaksana. Kalau hakim, ini wazan apa ini? Jenisnya jenis isim apa nih? Ini ya apa isim musyabbah bukan? Ya, Kayak jamil. sifah musyabbahah. Sifah musyabbahah itu mengandung sifat. Jadi hakim itu adalah yang bijaksana. Sifatnya tetap pada dirinya. Ya. Seperti misalkan sami' ya. Contoh nih misalkan. Apa beda sami' dengan Sami, sami'un. ini isim, Kalau isim fa'il itu ini sifah sifat musyabbah. ya. Apa ada yang tahu nggak bedanya apa? Kalau yang sami itu dia pada saat itu keadaannya sedang mendengarkan. Kalau sami'un itu dia memang seperti itu. Memang Ya. dari dulu seperti itu. Benar nggak Ustaz? Sami, iya betul. Sami itu artinya dia tidak tuli. Dia punya ada sifat pendengaran yang melekat pada dirinya. Sami, jadi artinya orang yang memiliki pendengaran, artinya tidak tuli. Tapi kalau sami, pada saat itu dia mendengar. Ya, misalkan ana sami'ul ustaz. Saya mendengar ustaz. Ya, saya mendengar ustaz. Nah, pada saat itu dia mendengar ustaz. Seperti itu. Tapi kalau sami' dia memiliki sifat yang melekat pada dirinya. Artinya orang yang mendengar atau orang tersebut tidak tuli. Ya. Jadi kalau sifat-sifat Allah itu menggunakan sifat musyabahah atau sighah mubalaghah ya, kadang itu sighah mubalaghah atau sifat musyabahah. Jadi Sifat al-hakim mubalaghah tuh sama arti dengan sifat musyabbah Ustaz. lebih lagi, Bu. Seperti misalkan Ar-Rahman. Ya, ada Ar-Rahim, ada Ar-Rahman. Ar-Rahman itu sighah mubalaghah. Lebih pengasih. Kalau Ar-Rahman itu khusus untuk orang-orang yang Ar-Rahim ya. Ar-Rahim itu khusus untuk orang yang beriman. Allah itu memberikan rahmat kepada orang yang beriman. Itu Ar-Rahim. Tapi kalau Allah itu sifatnya memberikan seluruhnya, umum. Baik itu orang beriman, orang kafir, ya benda-benda semuanya, malaikat, hewan, itu artinya sifatnya umum, lebih luas lagi. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahman. Juga mubalaghah. Oh, jadi yang ar-Rahmannya itu apa? Sifat dua-duanya sifat mubalaghah apa ini sifat musyabbah? Apa ada bedanya? Mubalaghah. Apa tadi namanya? Yang Sighah mubalaghah. Rahman, Sighah mubalaghah. uh-uh. Ya, sighah mubalaghah. Kalau ini sifat musyabbah. Jadi dia termasuk ke sifat musyabbah juga, tapi dia bermakna lebih lagi, Bu. Oh ya, berarti dua-duanya itu ya Ustaz ya. Tadi ar-Rahman ar-Rahim itu sifat mubalaghah. Ar-Rahimnya sifat bisa juga sifat mubalaghah, tapi sifat mubalaghah itu dia memiliki derajat gitu, Bu. Ada yang lebih lagi gitu. Nah, Ar-Rahman itu lebih lagi. Kalau mau fa'lan, ya, kayak seperti ghadban. Beda antara ghadban itu orang yang sangat marah, ya, dengan misalkan kalau orang sedang marah apa? Godib ya. Ghadban tuh kayak yang seperti kaslan gitu. Nah, kalau kaslan itu apa tuh Ustaz? Iya, dia sighah mubalaghah, sifat musyabahah. Sifat musyabbah. Mirip, Bu, tapi harus tahu juga dia maksudnya apa gitu. Maksudnya itu dia mubalaghah atau enggak gitu. Sebenarnya si mubalaghah itu termasuk bagian dari sifat musyabahah, tapi maknanya lebih. Ya. Termasuk juga kaslan itu sangat pemalas gitu ya. Wazannya fa'lan. Jadi ini Al-Hakim ya. Al-Hakim ini juga nama dari nama-nama Allah ya. Itu Al-Hakim. Ya.
Bisa juga makhluk memiliki sifat. Nah, al-hakim ini Oke. artinya adalah orang yang Penuh menetapkan penuh bijaksana ya, penuh penuh hikmah kali ya. allazi Orang yunazzila allazi yunazzilu ini. Allazi Yang yunaz telah menurunkan sesuatu padanya. menempatkan sesuatu Hmm. suatu perkara pada tempatnya. ya Alladzi yunazzilu asya'a manazil. sesuatu Berarti dua maf'ul bi ya Ustaz ya? ya Asya'a manazilah. betul. Yunazzilul asya'a manazilaha. Manazilaha ini tempat Tempatnya. Tempat Ustaz ya? Tempat ya? tempatnya yang sesuai lah ya Bu ya, yang sesuai. Al-Hakim itu adalah orang atau orang yang Yang penuh hikmah. menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya Menempatkan, bijaksana Ustaz sekali, bijaksana sekali artinya. ya kalau terjemahnya ya bijaksana atau yang Ustaz, bijak. manazila tuh dari yunazilu Ustaz. Ininya. Manzilah, manzilah. Ininya dari fiilnya bukan itu, bukan yunazilu, bukan. Salam. Nazala yunazil. Oh, nazala Manzil itu yunazilu. Ustaz rumah Ustaz berarti ya. Tempat berarti Ustaz ya. Manzilah itu kedudukan tempat. Ya. Kadang-kadang tidak sesuai juga Bu ya. Apa misalkan memang dia dari nazil artinya turun. Nah, kadang-kadang ada kata-kata itu yang tidak sesuai. Misalkan seperti maktabah ya. Maktabah itu perpustakaan. Iya. Sebenarnya kitab. Dia wazannya apa? Itu kan berarti isim ini kan, isim makan ya Ustaz, maktabah kan. Harusnya Jadi mafalatun kan. ya harusnya maktab saja. Kalau isi makan itu maf'alun. Nah, Nah, jadi ini udah ada istilah di luar ini ya, di luar tasrifnya ini, manzilah. Gitu. Udah jadi istilah manzilah itu artinya kedudukan gitu. Nah, jadi tidak bisa wazannya apa, asalnya dari mana. Pokoknya manzilah itu udah asalnya udah manzilah itu artinya kedudukan gitu. itu manazilah atau manzilah Ustaz? Manzilah. Kalau Bukan yang ini manazil, manzilah. Manzilah itu jamak dari dari manzilah. manzilah. Ya, Dari manzilah. ya betul. Ini yang di bawahnya nih manzilah. Karena dia menggunakan asya, yang ini kan jamak. Kalau ini syya itu tunggal. Ya. Jadi menempatkan sesuatu masing-masing Pada pada tempat patoknya. ya. Dia misalkan nih dalam kasus dakwah, eh, misalkan sesuatu itu adalah seorang anak kecil, terus sesuatu yang lain orang dewasa, sesuatu yang lain orang yang memiliki kedudukan. Nah, orang yang berdakwah ini mestinya menempatkan masing-masing itu pada tempat yang sesuai. Kalau kita sama anak kecil ya kita berdakwahnya dengan cara berdakwah anak kecil, gitu ya. Dengan dewasa beda lagi dengan anak kecil. Dengan orang yang memiliki kedudukan, memiliki jabatan, beda lagi cara berdakwahnya. Nah, kita pandai menempatkan itu, tidak sembarangan. Tidak misalkan orang dewasa ini kita dakwai dengan cara anak-anak, ya kita eh, dakwahnya menegurnya dengan cara menegur anak-anak, tidak bisa. Itu tidak hakim namanya, tidak sifatnya hakim. Jadi maksudnya itu menempatkan sesuatu pada tempat-tempatnya. Nah, Ustaz. Ya. Kemudian i'rabnya ya, al-hakimu. Nah, Al-hakimu mubtada. mubtada ya. Habis baterai. Ya, al-hakim itu mubtada ya. Kalau huwanya apa? Ada yang tahu nggak? Domir fasal bukan Ustaz? Ya, betul. Domirul fasl. Domirul fasl eh, tidak memiliki kedudukan i'rab. Ya, jadi domirul fasl itu dia untuk memisahkan, ya. Memisahkan antara atau memperjelas antara mubtada dan khobar.
Karena kalau tidak ada huwa, sebenarnya nggak masalah ya. Tapi Mm-mm. kalau tidak ada huwa, dia bisa rancu antara naat dengan khobar. Allazi ini bisa sebagai khobar, bisa sebagai naat, ya Iya kan? betul. Iya. Tidak pakai huwa pasti bisa jadi dimaknai dengan naat. Jadi kalau naat itu maknanya al-hakim yang menempatkan sesuatu pada tempatnya adalah Iya. itu. Jadi huwa itu untuk memperjelas bahwa setelahnya itu adalah khobarnya, bukan bukan naat atau bukan badal, bukan yang lain. Adalah khobar dari sebelum dari mubtada'nya, dari mubtada ini al-hakim. Jadi ini adalah domirul fasli. Ya. Domirul fasli ya mabniun 'alal fathi la mahalla laha minal i'rab. Dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Kemudian allazi Alladzi berarti yang itu berarti khobar ya dong ya. Masih mausul. Orang yang Betul. khobar. Jadi dia yang Mm-mm. menerangkan mubtada itu. Al-hakim Mm-mm. adalah yang gitu. Orang yang Khobarnya. menempatkan orang yang berarti menuju khobar. Khobarun mubtada. Khobaru khobaru eh, khobaru mubtada'in. Kemudian yunazzilu Dari yunazzilu silah mausulnya, silah mausul. ya, silah mausul ya. Kalimat Mm. setelah ini, setelah allazi ini adalah silah mausul yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Iya. Ya. Kemudian allazi yunazzilu al-asya'a. Nah, Maf'ulun bih. terus fa'il dari yunazzilu apa? Domir mustatir berarti. Mustatir. Domir mustatir huwa. Gua kembali ke Kembalinya ke hakim berarti ya Ustaz. allazi yang terdekat. Oh kaladi. Jadi ini fa'ilnya adalah huwa, kembalinya ke allazi. Allazi yunazzilu itu fi'il madhi atau mudhari? Mudori. Mudhari ya. Terus al-asya'a itu adalah Maf'ulun bih. Maf'ulun B. bih. Satu. ya. Satu ya. Ini maf'ul bi yang kedua. Hmm. Tapi dia wa huwa mudhaf ya. Wa huwa mudhaf. Ini adalah ha. Ya. Jadi al-hakim orang yang bijaksana itu adalah orang yang menempatkan Itu tempatnya. pada Oh berarti hanya balik ke Asia ya Ustadz ya? ya Hanya hanya balik ke kembali Asia pada Manazilah. dalam kedudukan dari sesuatu tersebut. Kemudian li'annal hakim Li annal hakimah. annal hakim ma'khudun minal ihkami wa huwa It's gone. Makhuzun tuh berarti itu ya apa isi maf'ul ya Ustadz ya? ya dari akhoza ya'khudhu Akhuza yahuzu ya. akhidun ma'khudun Diambil dari diambil dari kata maksudnya diambil dari hmm, oh kata ini apa? Akam. Akam Ustadz. ikam diambil dari Akam Ustadz. Oh ihkam. ikam ihkam tuh maknanya itqon tuh artinya menguasai.
menguasai Kalau kondisi. Ustadz, kalau misalnya kayak gini, Ustadz, ini karena kebetulan ada ini ya, karena apa hamzahnya di bawah ya. Kalau enggak ahkam itu hukum ya berarti Ustadz ya, jamaknya dari hukum ya. Ihkam, iya ya, coba dicek dulu. Ada Tadi kan kalau misalnya kayak gini, tadi anak pikir ahkam gitu, ternyata ihkam. ya ada tulisan apa namanya? Ada hamzah di bawah itu. Ihkam. Ihkam itu mas dari ahkama ya, woy. If'al ya, dari ahkama. Dari ahkam Ustadz. Iya. Ahkama yuhkimu ihkaman. Sama kayak itqon itu juga atqona yutkinu itqonan. Ya. Ahkam yuhkimu. Iya. Ya kan af'ala yuf'ilu if'alan. Ahkam yuhkimu. Tadi artinya apa Ustadz kalau itu ahkam yuhkimu? Menghakimi atau menguasai. Menghakimi. Itqon sama menguasai kondisi. Dia tahu menempatkan sesuatu. Itqonu syai'an, ini menguasai sesuatu. Wa itqonu syai' an yunazzilahu man zilatahu. Yunazzil. Itu Tadi an yunazilahu Ustaz. An yunazilahu ya? ilahu An yunazzi yunazilahu. ya, yunazzilahu Manzilat. itu dia menguasai Manzilat. Manzilat. untuk dia menempatkan sesuai dengan tempatnya. Kemudian fayam bari bal. Fayam bari Ayam bagi sepantasnya. bal yajibu Yajibu ala talib Yajibu bil ala- ilmi bil ilmi wajib bagi penuntut ilmu an yakuna hakiman fi da'watihi. tidak wati. Fayam bari, yang bari itu artinya apa? sepantasnya, Semestinya, seyogianya, gitu ya. bahkan wajib. Bahkan Bahkan wajib. Yang bagi bal yajibu. semestinya, bahkan wajib. Kalau semestinya tuh bukannya wajib itu Ustaz, kalau mesti apa? Ya. Sebaiknya, lebih kuat lagi wajib. Kalau wajib tuh harus. Berarti yang fayam baginya mungkin segiogianya bahkan wajib gitu kali Ustaz ya. Semestinya, seyogyanya, bahkan wajib bagi penuntut ilmu untuk menjadi hakim, Jadi menjadi orang yang objek. penuh hikmah dalam berdakwah. Orang yang bijaksana. Nah, kalau ini menjadi, yakunu itu biasanya menjadi artinya. Bal yajibu ala talibil ilmi an yakuna hakiman fi da'wati. Bahkan wajib bagi penuntut ilmu itu untuk menjadi orang yang bijaksana dalam dakwahnya. Itu. Sekarang kita bahas i'rabnya. Li'anna itu saudaranya inna ya. Iya. Isimnya berarti mansub. Ya, ini mansub. Isma wa tarfa'u Tansabul isma wa tarfa'ul khabar. ya. Ini khobarnya yang mana? Ma'khudun. Khobarnya. Ya. Kemudian ini jar majrur Muta'alliq dengan ini ya, ma'khuzun ya. Ma'khuzun. kepada ma'khuzun. Ustaz, makudun tadi itu apa Ustaz? Artinya Ustaz? Ma'khuzun diambil.
Akhoza itu mengambil, ya. Akhoza itu mengambil. Kalau makhuzun diambil. Jadi kata akhoza. Akhoza mengambil atau memperoleh. Ya, khuzu. Akhidun orang yang mengambil, makhuzun yang diambil. Diambil dari atau diperoleh kata tersebut dari ihkam, dari Ihkami wahwa Ihkam tadi, kalau ihkam tadi apa Ustaz artinya ihkam tadi? ya sama dengan hikmah lah Bu ya, bijaksana. Bijaksana wahwal itqon atau dia adalah penguasaan atau Menguasai. menguasai yaitu menguasai sesuatu untuk menempatkannya pada tempat yang sesuai. Ustadz tadi yang ini yang wa'id konu ya, wa'id konu syai'i, apa tuh Ustadz? Nggak jelas ini deh, Ana. Menguasai sesuatu. Wa'id konu syai'i, ada hamzah ya Ustadz ya? Soalnya di tempat Ana cuman nggak ada hamzahnya. Kalau saya aja berarti dia ini saya banyak teh. Di Itqonnya. tempat ya di tempatnya Ustadz kan ada hamzah, di kalau tempat Ana yang dari PDF nggak ada hamzahnya Ustadz. Yang mana Bu? Yang itqonnya atau asyai'nya? Yang wa'id konu syai'i itu kan berarti mudof apa idofah ya Ustadz ya? Itqon pakai hamzah Bu harusnya. Bukan, maksudnya yang di ya bisa Syai'inya, syai syai'i. itu. Kalau di PDF-nya nggak ada hamzahnya, makanya ini apa gitu. Oh, mungkin kurang ini ya. Kurang ketik ya. Kalau di Ustadz kan ada ini hamzah kan yang syai'nya Iya. itu. Berarti itu kan diidofah kan dan menguasai sesuatu gitu berarti ya. Dan menguasai sesuatu. Kalau nggak ada hamzahnya jadinya teh Bu artinya. Syai. Iya, makanya Iya, saya bingung. syai Tadi teh, kok Ustadz iya. tadi kok bilang syai'i, aku mana ininya di tempat Anda nggak? Ya PDF-nya kayak gitu Ustadz. Dia kan nyetak dari PDF. Iya, iya. Nanti di ini aja Bu. Ditambahkannya. Iya, nah maksudnya Anda tambahin. Wa itqonu syai'. Nah, itqonu ini mubtada ya, kalimat baru. Wa itqonu Wahwa mudhof. ini mudhof ilaih. Ya. Ini mubtada wa huwa mudhof, ini mudhof ilaih sehingga dia dibaca kasrah. Iya. Kemudian khobarnya ini ya. Bila ayunazzil Masdar muawwal ya. hanya menasabkannya sehingga dibaca yunazzila bukan yunazzilu. Yunazzilahu. Yunazzilahu. Ya. Wa manzilah. Manzilatah. Menempatkannya sesuai dengan tempatnya yang sesuai pada tempatnya. Kemudian fa'il lagi, nah fa'il juga. Ustadz Afwan, Ustadz mau nanya, yang ini yunazila berarti ya yunazilanya itu kan fiilnya ya Ustadz ya? Fiilnya dia masuk karena sebatan. Ya Ustadz. Yang hu-nya dia itu ya Ustadz. Oh ya, hu-nya maf'ul bih. Maf'ul bih kembalinya ke domirnya kembali ke syai'un. asyai ini ke asyai ini. Kalau yang di atas tadi kan mana zilaha. Itu baliknya ke asya kan? Asya'a. Kalau mau didomirkan yunazzilaha, manazilaha. Kalau yang bawah itu berarti yunazzila hu-nya sebagai maf'ul bih baliknya ke asyai'un gitu Ustaz ya. Terus yang manzilatahunya itu apa? Maf'ul bih kedua lagi. Ya. Maf'ul bih kedua. Manzilatah. Nah, pada tempatnya. Nah, Ustaz. Kemudian fa yang bagi, fa-nya adalah fa istinaf. Ini istinaf ya. Ya. Yang bagi mudhari. Nah, mana fa'il dari
Fa'il dari yang bagi. Syai'un berarti Iya, ya? Ustaz. Fa'ilnya berarti balik ke syai'un bukan Ustaz? Bukan. Yang bagi sudah seharus. Oh, penuntut ilmu. Penuntut Bukan. ilmu bukan Ustaz? Bukan. Bal yajibu. Penuntut ilmu itu ala thalibul ilmi alaihi. Iya. Iyanya ada Ustaz itu. Iyanya ada. Ya enggak? Iyanya Kalau itu ya asli itu. Bantatnya bagaimana? Bagon. Iya. Ada yang tahu? Yang itu balik ke hikmah lagi dong. Orang yang penuh hikmah tadi bukan? Bukan. Hakim. Bukan. Nyerah, Tat. Ada yang belum nyerah? Nyerah. Yajibu. Iya, yajibunya juga balik ke. Iya, makanya kan harusnya baliknya ke orang yang penuh hikmah tadi, Ustaz. Bukan. Al-Hakim. Dia Penuntut ilmu juga enggak. Oh, bukan. yang an yakuna ya Ustaz ya? Ya, ini an yakuna ini. Ini fa'ilnya. Ya. Kalau di Masuk belakang pada nggak ada, yajibu. pasti di depan nih Ustaz kayak gitu kan. Yajibu ini juga fa'ilnya ini. Jadi sebenarnya fayam bagi an yakuna hakiman fi da'watihi. Bal Iya. yajibu an yakuna hakiman fi da'watihi. Jadi ini adalah an yakuna ini. Masdar muawwal an dan fi'ilnya. Sampai sininya udah cukup ya. Ya. Fa'il. Ini akunnya tadi sebagai fa'il Ustaz ya. Ya, sebagai fa'il dari dua Bu ya, dari dengan ayam bagi dan yajibu. Ya, bal yajibu ala talibil yajibu juga fa'ilnya adalah an yakuna. Ya, bukan fa'ilnya itu talibul ilmi ya. Talibul ilmi itu sebagai jar majrur di sini. Karena ada ala itu ya Ustadz ya, makanya karena yajibu tuh harus pakai ala ya Ustadz ya, atau ini Yajibu ala. Biasanya yajibu itu ala. harus pakai ala, jadi makanya dia majrur gitu Ustadz ya. Ya. Kalau yang bagi harus pakai ala nggak Ustadz? Ya, yang bagi laka biasanya. Yang bagi bisa langsung juga. Yang bagi laka biasanya ya. Yang bagi laka an. Kalau misalnya gini Ustadz nih, misalnya nggak pakai yajibu, fayam bagi thalibul ilmi gitu, jadi apa? Jadi langsung udah ke thalibul ilmi gitu. Tidak bisa loh. Yang bagi itu atau yajibu itu fa'ilnya itu yang an itu. An atau dia bentuk masdar. Misalkan kamu wajib datang. Berarti yajibu alaika an. Kamu wajib datang. Apa bahasa Arabnya? An kamu wajib datang. Jadi ja'a yaji'u. Taji'a ya Ustaz? Yajibu Antaji'a. alaika Antaji'a antahduro. atahduro. Hadir ya. Atau ini dipalingkan jadi masdar al-hudur. Yajibu alaika al-hudur. Huduri gitu Ustaz. Karena dia adalah Yajibu alaika. fa'il. Oh, al-hudur. Oh iya ya, na'am. Yajibu alaika al-hudur. Kamu wajib datang. Ya. Kamu wajib hadir. Ya seperti itu ya. Jadi bukan fa'ilnya kamu ya. Ini tidak sebagai wajib, dia sebagai jar majrur alaika. Muta'alliq kepada yajibu. Nah, fa'ilnya itu an dan fi'il mudhari atau masdarnya. Antahduru itu al-hudur. Yajibu alaika al-hudur. Jadi Ustaz, kalau yajibu alaikal hudur, kamu wajib datang, fa'ilnya ka itu ya Ustaz ya? Al-hudur Bu, fa'ilnya. Oh, fa'ilnya al-hudur ya?
Ya, yang wajib tuh kedatangannya itu yang wajib. Bukan Kedatangannya yang kamu, bukan bukan alaik, bukan kamu Ustaz ya? bukan, bukan kamu yang wajib, tapi datangnya yang wajib. Ya, seperti itu. Kemudian sedikit lagi kita bahas ayat juga ya. Ustadz, Afwan mau tanya Ustadz, Anda tuh masih bingung ya, kayak misalnya yang di atas tadi tuh yang ada di annal hakima, terus pakai isi maf'ul gitu Ustadz. Padahal kan kalau misalnya itu bisa juga pakai fi'il majhul gitu kan Ustadz, lebih Bisa gampang juga. kan? Ukhiza, bisa. Ya, Aku uhiza ini. al-hakimu gitu kan? Jadi ini dia isi maf'ul bermakna fi'il majhul. Alladzi Oh, artinya alladzi ukhidha. jadi kalau pakai pakai fi'il jadi gimana Ustadz? Kalau misalnya nggak Kita pakai isi maf'ul? di annal hakim Mm-mm. eh, misalkan huwallazi ukhidha minal ihkam. Sama Huwallazi uhiza minal ihkam. Oh, gitu. alladzi yang kan yang di Mm-mm. Nah, kalau lebih jelasnya pakai domir munfasil ya. Al Kalau nggak langsung, kalau langsung aja nggak bisa Ustadz. Apa uhiza al hakimu, jadi kata al hakim diambil langsung pakai uhiza aja nggak bisa bisa Ustadz, nggak juga, usah Bro. pakai aladzi. Hah? Bisa, bisa. Jadi uslub bahasa Arab itu kan tidak hanya satu, Bu. Bisa macam-macam. Jadi kita bisa memvariasikan kata-kata kita. Nah, bikin-bikin kayak gitu belum bisa nah Ustadz, masih bingung. Orang lain masih yang standar-standar aja bikinnya. Ya, nggak masalah. Yang penting benar gitu kan. Ya, standar tapi benar. Ya bisa juga tadi li'anal hakim, misalkan ukhidha minan, Uhiza minal ihkam langsung. ya bisa juga gitu. Ukhidha minan ihkam. Tapi kita lihat Hmm. mana yang sering ya, sering atau ada uslub masing-masing. Kalau kita sering membaca, mendengar, oh dia pakai gini, pakai isi maf'ul, dia pakai fi'il, biasanya seperti itu. Itu tuh di bahasa Arab lanjutan ya Ustadz, kalau kayak gitu ya, kalau uslub-uslub kayak gitu. Iya, biasanya di ilmu balaghah, sastra, seperti perkataan Kayaknya Syekh. masih belum nyampe nah Ustadz, masih yang dasar nah. Kata sini wa idza salakna hadzal tariq, eh, ia menggunakan uslub dari hadis man salaka tariqan, ya. Jadi menggunakan salakna hadzal tariq. Jadi ada hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu. Ada uslub-uslub yang pada hadis, pada ayat atau pada sastra pada zaman jahiliyah gitu misalkan yang memang asli Arabnya gitu. Jadi itu. Tapi kita kan masih dalam tahap ini Bu, kiroah. Kalau yang Ibu maksudkan misalkan bisa enggak misalkan ini anan hakim ukhidah misalkan. Berarti itu udah tahapannya kitabah, penulisan. Oh, iya, nah, Ustadz. Kalau diurutkan Bu, pertama tuh kita mendengar dulu. Mendengar, eh, kemudian membaca, berbicara, baru terakhir kitabah. Hmm. Kitabah. Kitabah ini level yang paling sulit. Memang paling sulit kitabah itu. Karena kita harus Urutan tadi gimana udah? Mendengar, terus apa lagi Ustaz? kemudian membaca, Membaca. membaca dan membaca dan apa berbicara itu hampir sama tuh ya. Selevel itu membaca berbicara itu sama. Nah, terakhirnya baru menulis. Menulis. Ya. Karena menulis itu harus tahu juga uslub penulisan seperti apa. Ya kan? Ini bagaimana mestinya apa menggunakan isim atau fi'il. Ya. Hmm. Kita sambung sedikit ya. Iya, Waqad nah Ustaz. waqad zakarallah Waqad zakarallah
Maro Zakarallahu marotiba. marotibat دعوتي Marotibat dak da'wati. fi في قوله تعالى qaulihi ta'ala ud'u ila ud'unya pendek ya, Pi. Bukan jangan ud'u karena dia maksudnya di sini ud'u ini ya, wahai Muhammad. Fi'il amr ya. Wahai Muhammad, serulah ke jalan Rabbmu dengan Ila hikmah. sabil. Jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad di sini Bil hikmah. sebagai contoh kepada umatnya. Ya. Jadi Nabi saja yang akhlaknya baik, yang ilmunya banyak, disuruh Allah untuk berdakwah secara hikmah. Iya. Apalagi yang bukan Nabi. Ya. Ud'u ila sabili rabbik. Nah, ud'u itu adalah fi'il amr. Fi'lun amr, fi'lu amrin. Da'a ya da'u ya Ustaz ya. Ya, ya da'u. Ud'u. Ya. Ya, tandanya tanda jazmnya apa? Menghilangkan huruf ilah. Ya. Madzum. Ustaz, makna marotibah tadi, makna marotibah. Marotibah itu jamak dari martabah. Kedudukan dakwah. Martabat. Martabat. Martabat itu adalah kedudukannya. Jamaknya marotib. Ya. Kedudukan dakwah. Untuk i'rab ini mungkin kita bagusnya langsung ke ini ya. Website Al-Quran. Bahasa itu ya Ustaz. Bahasa Quran ya. tafsir. Oh, tafsir. تفسير Ini kita ketikkan untuk ila sabili rabbik. Ud'u Tahfisul Quran. ya, ud'u ila sabili rabbik. Ini lengkap ya, di sini ada tafsir, ada qiraat dan ulum-ulum lainnya. Termasuk juga ilmu i'rab. Ya, i'rab wal lughah. Nah, ini contohnya. Ud'u itu adalah fi'il amr, ya kan? Nih. Kemudian wa fa'iluhu tatirun takdiruhu anta. Ya. Fa'il dari ud'unya adalah anta. Tapi dia mustatir wujuban, tidak bisa ditampakkan. Bisa aja ud'u anta misalkan. Tapi antanya di situ bukan sebagai fa'il, tapi sebagai taukid. Ya, kalau ud'u anta. Nah, dia sebagai taukid. Jadi dia mesti disembunyikan fa'il ini, fa'il antanya. Jadi tetap ud'u, tidak tampak antanya. Ya. Dhamir mustatir. Wal maf'ul mahzuf. Jadi mestinya ada maf'ul bihnya ya. Ud'u. Dakwahilah. Nah, dakwahi siapa? Yaitu an-nas. Jadi maf'ul itu bisa disembunyikan ya, dihapus. Tapi mafhum. Nah, misalkan kamu lagi apa? Aku lagi makan, akal tuh. Loh kok nggak ada maf'ul bihnya misalkan? Ya, nggak masalah. Saya lagi makan. Gitu. Tidak harus saya lagi makan nasi, saya lagi makan makanan. Pokoknya saya lagi makan aja. Tidak masalah ya, maf'ul bih itu tidak ditampakkan. Jadi jangan menuntut, oh ini harus fi'il muta'addi harus ada maf'ul bihnya. Tidak harus. Nah, ini contoh ayatnya seperti ini. Ud'u ila sabili, tidak disebutkan ud'un nas ya. Karena di sini sudah mafhum, pasti manusia. Pasti. Ya. Ila sabili rabbika bil hikmah ya. Ini jar majrur muta'alliq kepada ud'u. Udah. Ya. Ya. Sampai sini paham? Paham Ustaz. Insyaallah paham Ustaz. Wabil hikmah jar majrur muta'alliqani bi mahzufin hal ay multabisan biha. Nah, jadi di sini ada kata yang dihapus yaitu halnya multabisan. Multabisan itu mengenakan atau ya mengenakan hikmah, menggunakan ya, menggunakan hikmah.
dakwahilah kepada jalan Rabbmu menggunakan hikmah. Nah, dalam keadaan dia menggunakan hikmah itu. Nah, bil hikmahnya Dalam ini keadaan muta'alliqnya kepada hal yang mahzuf ini, yang takdirnya multabisan. mutabisan. Jadi ada kata multabisan sebelum takdirnya ya. Ud'u ila sabili rabbika mut, Mul, mm, mutalabbisan ya, maafkan. Mutalabbisan mutalabbisan. bukan multabisan ya. Mutalabbisan biha. Dia menggunakan hikmah dalam keadaan engkau menggunakan hikmah, bersikap hikmah. Adapun mau'izah itu mau'izah hasanahnya adalah ataf kepada hikmah. Ini ataf kepada hikmah. Yang mau'izah ini, mau'izah. Sehingga dia dibaca kasroh juga. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nah, adapun hasanahnya ini sebenarnya apa? Mau'izah hasanah. Nah, enak enggak juga ya? Naat. Iya, naat. Nah, itu, iya. Naat dari Naat. mau'izah. Hmm. Nah, betul. Kemudian wajadilhum. Wanya ataf. Jadilhum. Ya, Berarti itu fi'il atafnya amr juga Ustaz ya? Jadil. jadala yujadilu. Fi'il amr. Jadil. Fi'il amr. Jadala Sana jadala yujadilu. Jadala yujadil. Humnya berarti maf'ul Apa? bih ya? Itu dhamir mutasil. Kenapa, Bu? Humnya maf'ul bih berarti Ustaz ya? Humnya ya, humnya adalah domir, humnya maf'ul bih. Ya. Ini wajadilhum ataf kepada ud'u. Udah. Ya, ini atafnya kepada ud'u depannya ini. Kan sama-sama perintah. Perintah menyerukan dan perintah untuk Mendakwah. berdebat. Ya, Ustaz, kalau berdebat itu sama juga dakwah juga ya? iya, Ud'u juga, berdebat, membantah terus menasihati juga mungkin masuk ya. Ustaz, Ud'u. Afwan Ustaz. Hmm? Tadi kan yang di atas tuh kan ud'u, terus disembunyikan apanya maf'ulun bihnya ya Ustaz ya. Hmm. Nah, kalau yang jadil kenapa dia ditampakkan? Kenapa nggak samain aja sama di atas? Wajadil billati hiya ahsan. Kalau alam mana apa hikmahnya itu harus baca ini juga. Tapi Ya, berarti bisa balagoh juga sih. kan? Iya, bisa. Maksudnya kalau misalnya bukan Al-Quran gitu ya Ustadz ya. Berarti ya udah Bisa. sama-sama disembunyikan aja gitu. Bisa juga secara kaidah bisa ditampakkan, bisa disembunyikan, bisa. Cuman dari segi apa hikmahnya, tentu Al-Quran penuh dengan hikmah ya. Kalau Ya, Anda belum berani, Anda harus baca dulu sebenarnya apa di dalam kitab tafsir ya. Seperti apa yang dimaksudkan. Makna mau'izah tadi apa Ustaz? Makna mau'izah. Nasihat ya. Mau'izah pelajaran yang baik dengan hikmah dan atau nasihat yang baik. Ya. Dengan hikmah dan nasihat yang baik. Wajadilhum dan bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Cara yang lebih Bilati itu isi mausul kan Ustaz baliknya? Ya, isi mausul. Ini kita bahasnya. Wajadil ataf ala udung wal ha. Nah, ha-nya ini adalah maf'ul bih. Ini ha-nya ini maf'ul bih. Ya, adapun mimnya ini adalah tanda jamak. Tanda jamak. Wabillati jar majrur ya, wabi. Ada bi-nya ya. Billati ini majrur muta'alliq kepada jadilhum. Pada jadilhum ini. Wahia, hiya yang ini ya. Mubtada.
Mubtada lagi. Ya karena dia jumlah ismiyah ini. Hiya ahsan ini jumlah ismiyah. Ya, ahsannya adalah khobar, ya. Bar. Kemudian jumlah hiya ahsan adalah silah, Silah mausul. ya silah mausul. Silah mausul yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Ya, nih. Silah dari allati la mahalla laha minal i'rab. Ya. Tidak memiliki kedudukan i'rab. Ya, jadi Allah memerintahkan nabinya untuk berdakwah dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Ya, dan bantahlah mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, jadi untuk berdakwah kepada orang non-muslim saja, untuk membantah atau apapun, kita menggunakan akhlak yang baik, ya, dengan cara yang baik. Apalagi sama sesama muslim. Ustadz, kalau misalnya bukan Al-Quran ya Ustadz ya, misalnya Nabi bikin gini, wajadilhum bi ahsanil amali atau bi ahsanil tariqi. Bisa juga. Sama ya artinya Ustadz ya? Bisa. Ya. Ya. Bisa ya. Bisa. Ini juga nanti disebutkan ya, tapi ini mungkin minggu depan aja karena waktu udah habis. Ini wala tujadilu ahlal kitab. Janganlah kalian membantah ahlul kitab illa billati hiya ahsan. Ya. Tapi kecuali orang-orang yang zolim di antara mereka. Ya, jadi tuh kita membantah ahlul kitab yang bukan muslim saja, kita harus berdakwah dengan cara yang baik. Membantah dengan cara yang baik. Ya, jangan sampai lebih keras terhadap sesama muslim dibanding dengan orang yang non-muslim. Ya. Dengan muslim mestinya lebih baik lagi akhlaknya, lebih bijaksana. Ya. Ini jangan sampai ya, terutama para penuntut pemula, dan ini memang realitanya banyak ya. Orang yang baru menuntut ilmu tahu mana yang haram, mana yang bid'ah, mana yang syirik, langsung menghakimi, ya. Cara yang tidak baik yang membuat orang tidak nyaman sehingga mereka menganggap ini dakwahnya keras sekali. Itu banyak kejadian seperti itu. Nah, ini pentingnya Kitabul Ilmi ini sebagai panduan untuk para penuntut ilmu pemula ya. Seperti kita ini termasuk penuntut ilmu pemula ya. Jangan sampai kita mengetahui sesuatu, kita semangat terhadapnya, tapi tidak tahu cara mendakwahinya. Tidak hikmah dalam berdakwah. Ya, akhirnya mereka malah menjelekkan dakwah ini. Dakwah yang hak. Dampaknya tentunya menjadi lebih buruk. Ya. Nah, sikap bijaksana ini tentunya perlu dilatih ya. Perlu dilatih karena kebanyakan orang itu tidak membawa sikap bijaksana itu dari lahir. Ada memang yang dari lahir dia sudah bijaksana, sudah pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada yang seperti itu, tapi jarang sekali ya. Kebanyakan manusia ini ya sifatnya gegabah, ya kan? Kita ya tidak bijaksana. Nah, kita mesti belajar bagaimana cara berbijaksana dalam berdakwah. Bisa kita dekat-dekat kepada orang yang bijaksana, yang kita anggap bijaksana, kita dekat bergaul dengannya, ya kita ambil faedah dari sikapnya sehari-hari, bagaimana dia menyelesaikan masalah berdakwah, atau kita bisa juga dengan membaca atau mendengar contoh-contoh teladan ya. Misalkan kita membaca sirah para sahabat, para ulama, ya bagaimana mereka bersikap terhadap sesama muslim atau kepada orang non-muslim. Ya, dengan itu kita dapat mengambil faidahnya. Dan tentunya kita berusaha semaksimal mungkin kita latih diri kita untuk memiliki sifat bijaksana ini. Ya. Ya, waktunya sudah habis. Ana kembalikan lagi kepada Ustaz Abu Ali. Tafadhol. Baik, ahsanallahu ilaik atas materi yang telah disampaikan, dan insya Allah banyak sekali faedah yang insya Allah bisa kita dapatkan dari apa yang beliau paparkan tadi, dan insya Allah ini adalah mungkin dirasa
sedikit gitu ya. Tapi insya Allah jika kita sabar dan tetap istiqomah, insya Allah ini akan menjadi faedah yang sangat bagus dan sangat bermanfaat nantinya. Karena ini adalah merupakan pondasi dari bahasa Arab sebagaimana yang kalau Ustadz sering nasihatkan kepada kita, insya Allah. Baik, sebelum Ana tutup, Ana sampaikan jazakallah khair wa barakallahu fiik pada Ustadzuna Riga, hafizallahu taala atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa buat teman-teman semua yang sudah hadir, kami juga sampaikan barakallahu fikum wa jazakumullahu khair atas atensinya. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini menjadikan taman ilmu serta faedah, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Tidak lupa kami juga ingatkan untuk teman-teman semuanya untuk terus memberikan dukungan dengan berdonasi kepada basis tentunya di rekening di rekening BSI cabang Pekanbaru atas nama Basis Ummah di nomor rekening 808-638-9900. Insya Allah seberapapun yang antum berikan, insya Allah akan menjadi kebaikan serta keberlangsungan dari program bahasa Arab ini, dan insya Allah antum menjadi andil juga di dalam penyebaran bahasa Arab ini nantinya biidznillah ta'ala. Taib, ana akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Barakallahu fiik. Izin pamit Ustaz.